Shalom Bapak Mama Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Jumat 8 November 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas anugerah hidup yang hari ini masih Tuhan anugerahkan bagi kami, dan di dalam hidup kami tidak terlepas dari kesalahan, tidak terlepas dari berbagai pergumulan hidup yang terkadang kami tidak tahu kami membutuhkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan dari luar. Tapi kami tahu bahwa kekuatan daripada Tuhan terus menyertai kami, dan firman-Mu nyata bagi kami untuk terus kami melakukan setiap tugas tanggung jawab kami sebagai kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab 1 Raja-Raja 21 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat di bawah perikop kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping tanah Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Yisrael itu kepadanya. "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah hak manusia atas tanah. Pernahkah kita berjalan ke sana dan kemari kemudian melihat mungkin rumah tetangga kita ataupun rumah teman kita yang kita pandang indah begitu, ataupun kita ada di tengah-tengah kota, lalu kita melihat bahwa saya ingin memiliki tanah atau nanti ingin memiliki rumah di tengah-tengah kota. Pasti ada yang seperti itu, karena siapa tidak mau memiliki rumah, memiliki tanah sebagai bagian yang sangat penting di dalam hidup ini. Dan ketika kita membaca tentang cerita Raja Ahab yang ingin memiliki tanah milik tetangganya, yaitu Nabot. Ahab ingin memperluas tanahnya yang kebetulan berbatasan dengan tanah Nabot. Ahab mempunyai tanah di tempat lain dan ingin menukarnya dengan Nabot. Tetapi Nabot menolak, tidak mau menukar, apalagi menjual. Bahkan Nabot bilang begini, "Aku tidak bisa menerima apa yang menjadi tawaranmu." Sehingga Ahab kesal, Ahab kecewa.
ia marah besar. Bahkan dikatakan bahwa ia tidak mau makan. Apa yang terjadi? Bahkan mungkin Nabot pun bingung. Kiranya Tuhan menghindarkan dia ketika memberikan milik pusaka kepada orang lain. Dia bilang seperti itu. Kiranya Tuhan menghindarkan aku. Karena itu milik pusaka nenek moyangku. Karena pada saat itu tanah yang diberikan oleh nenek moyang itu tidak boleh dijual. Dan ini menjadi bagian daripada bagaimana menjaga apa yang sudah diwariskan. Walaupun ketika dijual tanah itu mahal, tetapi bagi Nabot, ia harus menjaga tanah itu. Yang kemudian dia juga mengerti bahwa itu bukan tanah miliknya. Itu adalah pemberian Allah. Yang sebelumnya itu adalah sudah melalui perjuangan-perjuangan. Maka dari itu ia punya hak untuk menjaga tanah yang sudah diberikan atas dirinya. Lah kalau kita pada hari-hari ini ada begitu banyak kebutuhan hidup yang mendorong untuk terkadang jual saja begitu. Orang dari luar mau beli dengan harga yang lebih tinggi, tidak apa-apa, jual saja. Membangun dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu tidak apa-apa. Tapi kita belajar dari Nabot. Dia menjaga apa yang menjadi milik Tuhan yang sudah diberikan kepadanya. Dan biarlah kita belajar dari dia tentang bagaimana menjaga tanah pusaka yang sudah diberikan kepadanya. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Biarlah menjadi bagian yang hidup untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.